Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan kelima, Sistem Informasi Akuntansi mengenai sistem penjualan. Sistem informasi akuntansi penjualan adalah sistem informasi bisnis yang meliputi sekumpulan prosedur untuk melaksanakan, mencatat, menghitung, membuat dokumen yang terkait dengan informasi transaksi penjualan yang berguna untuk kebutuhan manajemen dan semua pihak yang berkepentingan, mulai dari saat diterimanya pesanan penjualan sampai mencatat adanya tagihan atau piutang dagang. Selanjutnya, terdapat beberapa cara dalam transaksi penjualan. Yang pertama, penjualan dapat dilakukan secara tunai. Yang kedua, penjualan dapat dilakukan secara kredit. Yang ketiga, penjualan dapat dilakukan secara tender. Yang keempat, penjualan dapat dilakukan secara ekspor. Yang kelima, penjualan dapat dilakukan secara konsignment. Yang terakhir, penjualan dapat dilakukan secara grosir. Selanjutnya, dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem penjualan? Yang pertama, adanya surat penawaran harga. Yang kedua, adanya dokumen pesanan penjualan. Yang ketiga, adanya memo kredit yang berfungsi untuk mencatat retur penjualan. Yang keempat, adanya dokumen surat pengiriman atau surat pengantar atau surat jalan. Yang kelima, adanya berita acara penerimaan barang. Yang keenam, adanya surat perintah atau surat permintaan pengeluaran barang. Yang ketujuh, adanya faktur penjualan. Yang kedelapan, adanya bukti setor bank. Yang kesembilan, adanya credit card sales slip, yaitu yang berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit dengan menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, adanya pita register kas, yaitu untuk mencatat transaksi penjualan secara tunai. Selanjutnya, catatan akuntansi yang berhubungan dalam sistem penjualan. Yang pertama, dibutuhkan jurnal penjualan. Yang kedua, dibutuhkan jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, dibutuhkan jurnal umum. Yang keempat, dibuatlah kartu persediaan. Dan yang terakhir, dibuatlah kartu gudang. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi yang berhubungan dengan unit organisasi yang dibutuhkan dalam sistem penjualan. Yang pertama, fungsi penjualan dilakukan oleh bagian pesanan penjualan. Yang kedua, fungsi pemberian otorisasi kredit dilakukan oleh bagian kredit. Yang ketiga, fungsi penyimpanan barang dilakukan oleh bagian gudang. Yang keempat, fungsi pengiriman barang dilakukan oleh bagian pengiriman. Yang kelima, fungsi penagihan dilakukan oleh bagian penagihan. Yang keenam, fungsi pencatatan piutang dilakukan oleh bagian piutang. Yang ketujuh, fungsi akuntansi biaya dilakukan oleh bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Yang kedelapan, fungsi akuntansi umum dilakukan oleh bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Selanjutnya, fungsi penerimaan barang dilakukan oleh bagian penerimaan barang. Dan yang terakhir, fungsi penerimaan kas dilakukan oleh bagian kasa. Nah, ini tadi penjelasannya ya, dimulai dari bagian pesanan penjualan, yaitu menerima pesanan dari pelanggan, baik secara tunai maupun secara kredit. Kemudian dilanjutkan ke bagian kredit untuk memberikan otorisasi pemberian kredit atas transaksi penjualan secara kredit kepada pelanggan. Selanjutnya dilanjutkan ke bagian pengiriman untuk menyerahkan barangnya kepada pelanggan sesuai pesanan pelanggan. Selanjutnya, bagian penagihan fungsinya untuk mencatat penagihan dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Selanjutnya, ke bagian piutang, fungsinya untuk mencatat piutang yang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit, atau piutang juga dapat berkurang karena adanya retur penjualan dan penghapusan piutang yang tidak tertagih.
Selanjutnya ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Fungsinya untuk mencatat harga pokok produk untuk barang jadi yang telah siap dijual. Selanjutnya ke bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Fungsinya untuk mencatat transaksi penjualan kredit dan penjualan tunai ke dalam jurnal penjualan. Selanjutnya ke bagian kasa. Fungsinya untuk menerima kas dari pembeli dan menyetorkan kas kepada bank pada hari itu juga. Nah, selanjutnya prosedur dalam sistem penjualan. Yang pertama dimulai dari pesanan penjualan, lalu kemudian selanjutnya ke fungsi penerimaan kas yang dilakukan oleh bagian kasa bersama dengan setelah menerima faktur penjualan tunai serta mengoperasionalkan mesin kas register sehingga menghasilkan bukti kas register yang ditempelkan pada faktur sebagai tanda pelunasan atas transaksi penjualan dan barangnya segera diserahkan kepada pelanggan. Selanjutnya ke prosedur pencatatan penjualan dilakukan oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya ke prosedur penyetoran kas kepada bank dilakukan oleh fungsi kas pada hari itu juga. Selanjutnya prosedur pencatatan penerimaan kas dilakukan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Selanjutnya prosedur pencatatan harga pokok penjualan dilakukan oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya, informasi apa saja yang dibutuhkan oleh manajemen dalam sistem penjualan? Yang pertama, informasi jumlah pendapatan penjualan menurut masing-masing jenis produknya selama periode tertentu. Yang kedua, informasi jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, informasi otorisasi pejabat yang berwenang atas transaksi penjualan. Yang keempat, informasi kuantitas produk yang dijual. Yang kelima, informasi jumlah harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu. Nah, selanjutnya, sebelum kita membuat flowchart, kita harus mengetahui dulu simbol-simbol dokumen yang terdapat pada flowchart. Simbol ini bisa kalian temukan di Microsoft Word atau di Microsoft Visio. Jadi, ada simbol input, ada simbol output, kemudian ada simbol proses, baik secara manual maupun secara komputer atau secara online. Selanjutnya ada simbol penyimpanan, selanjutnya ada simbol arus. Nah, kemudian ini ada contoh flowchart sistem penjualan tunai. Selanjutnya ada contoh flowchart sistem penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit. Nah, selanjutnya yang terpenting pengendalian internal dalam sistem penjualan. Yang pertama, dari sisi organisasi, bahwa harus ada pemisahan tugas antara fungsi dan antar unit organisasi. Jadi misalnya, fungsi pesanan penjualan itu harus dipisahkan dengan fungsi penagihan. Atau misalnya fungsi penerimaan kas harus dipisahkan dengan fungsi pencatatan piutang. Jadi, pengendalian internal yang efektif harus dibuatkan adanya pemisahan tugas dan pemisahan tanggung jawab antar unit organisasi. Yang kedua, dilihat dari otorisasi, maka setiap dokumen yang berhubungan dengan transaksi penjualan harus dilakukan oleh otorisasi pejabat yang berwenang, yaitu misalnya contohnya fungsi pesanan penjualan harus dilakukan oleh pejabat bagian penjualan, atau fungsi pemberian otorisasi kredit maka dilakukan oleh pejabat kredit. Selanjutnya, dari praktik dokumentasi itu juga penting untuk pengendalian internal, yaitu contohnya
Dokumen pesanan penjualan yang telah tercetak harus diberikan nomor urut, diberikan tanggalnya, supaya agar ketika nanti dilakukan pada saat ada pemeriksaan, maka dapat lebih mudah untuk melakukan pencarian dokumen tersebut. Atau bisa juga contohnya misalnya dilakukan rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan pencatatan yang ada di bank. Itu harus disesuaikan setiap bulannya agar lebih mudah untuk dilakukan pemeriksaan akuntansinya dan meningkatkan pengendalian internal secara efektif. Oke, selanjutnya kalian kerjakan tugas ini. Kalian buatlah prosedur dan flowchart untuk transaksi sistem penjualan secara tunai atau sistem penjualan secara kredit dalam kehidupan sehari-hari, serta berikan kelemahannya dan solusinya. Oke, sekian presentasi dari saya untuk pertemuan kelima ini. Apabila ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di forum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.